Mitra bisnis Presiden Jokowi mengatakan hampir 2 juta masyarakat Indonesia saat ini masih pergi berobat ke luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Jepang, Amerika, dan Jerman. Akibatnya devisa negara yang hilang karena hal ini pun mencapai 165 triliun rupiah. Ada komentar, masyarakat berobat ke luar negeri karena di Indonesia kurang dokter spesialis. Dan ada juga yang bilang, fasilitas kesehatan di luar negeri lebih bagus dan tidak mahal. Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat pariwisata, Profesor Azril Az-Zahari. Baik, Prof. Azril, ada yang menyebutkan salah satu faktor yang membuat sebagian orang Indonesia berobat ke luar negeri adalah karena sekalian ingin berwisata. Sehingga di dunia wisata saat ini juga ada istilah health tourism. Sebenarnya apa health tourism ini, Prof? Mengenai health tourism, ini sebenarnya kan sudah lama ada di dunia. Hanya kita saja mungkin kurang memacunya, bahkan memicunya juga kurang begitu menjadi perhatian atau fokus kita. Nah, sekarang masuk kita kepada apa itu health tourism. Health tourism atau wisata kesehatan itu ada 4 bidang yang harus kita kembangkan bersama. Ini supaya paham betul gitu. Nah, pertama adalah yang disebut dengan medical tourism, wisata medis. Nah, di sini orang lebih banyak berobat. Nah, berobat ini dia sambil berwisata, nah dia juga bisa melakukan menyembuhkan penyakitnya. Nah, jadi artinya pelayanannya kayak orang berwisata, tapi dia sambil berobat. Nah, inilah banyak yang terjadi di Malaysia sama di Singapura itu mengarah sudah ke sana. Jadi layanannya bahkan sampai dijemput ke Indonesia, nanti bahkan di sana dilayani betul. Jadi kayak tour betul gitu mereka. Nah, dan layanannya betul-betul seperti di hotel dan lain sebagainya. Nah, kalau perkara pengobatannya, nah di situ tentu keahlian dari dokternya dan tentu mesin apapun peralatan yang dari rumah sakit tersebut. Makanya disebut sekarang itu jadi hospital, jadi hospital yang dikelola secara hotel. Nah, ini sudah berkembang sebenarnya. Nah, di Indonesia baru mau, di mana arahan dari Presiden, kemudian Menteri kita BUMN. Ya, sekarang sudah mulai menggeser, merubah bentuk suatu hotel. Nah, hotel yang ada di Bali Beach. Nah, di situ menjadi suatu pelayanan untuk layanan medical atau medis kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah layanan ataupun berwisata sambil rehab. Nah, jadi rehabilitation tourism. Jadi orang yang sedang penyembuhan. Nah, kalau yang tadi orang yang ingin disembuhkan penyakitnya. Sekarang orang sudah dalam penyakit tapi masa penyembuhannya. Nah, jadi bagaimana dia untuk penyembuhannya itu perlu waktu. Nah, disitulah kita harus diadakan untuk pengembangannya. Nah, ini sangat bagus sekali sebenarnya. Nah, yang ketiga adalah berwisata sambil kebugaran. Nah, itu wellness tourism. Nah, ini sebenarnya harusnya sudah sejak dulu. Sudah ada, tapi belum begitu berkembang betul. Nah, yang keempat, dan ini yang sayang tidak paham atau tidak ada yang mau mengembangkan, yaitu yang saya sebut jadi geronto tourism. Jadi berwisata sambil kita itu, jadi berobatnya juga ada, rehabnya juga ada, tapi wellnessnya juga ada kebugaran, terutama untuk orang-orang tua. Nah, geronto itu diambil dari istilah gerontologi. Nah, gerontologi itu adalah suatu ilmu untuk orang-orang yang kena ataupun akan disembuhkan penyakit-penyakit untuk orang-orang yang lanjut usia. Saya membuat istilah geronto tourism, wisata kita sampai untuk lansia ya. Nah, dengan dasar inilah sebenarnya terjadilah yang dibutuhkan itu menjadi health tourism tadi. Tapi jika health tourism ini dikembangkan, apakah mampu menahan mereka untuk berobat ke luar negeri? Atau memang sebenarnya para pasien tersebut memang ingin sekalian berwisata ke luar negeri saja? Bukan, itulah orang mau berobat itu dimanjakan dia menjadi sebagai turis. Nah, itulah kelebihannya, baik di Malaysia maupun di Singapura. Kalau saya lihat mulai dari layanannya, harganya tidak mahal gitu. Nah, kalau kita coba kita lihat ya, kita introspeksi saja. Jadi bukan hanya ingin keluar, sebenarnya bukan. Jadi ingin bahwa kesehatan dianya itu ya tolonglah dilayani dia itu secara betul-betul turis gitu. Nah, mereka senang kan berwisata dia sambil dia berobat. Nah, di Indonesia kan tidak pernah sampai ke sana kita kembangkan. Nah, kebetulan Bali, karena Bali untuk masyarakatnya maupun pemerintah daerahnya memang lagi mengembangkan masyarakatnya itu untuk industrinya memang industri pariwisata, bukan industri lain. Nah, ini sifat-sifat yang
melayani ini tuh memang Bali. Makanya ditunjuklah Bali. Sebenarnya ada ditunjuk Bali, Surabaya, Jakarta, sama Medan. Nggak berkembang tuh yang lain, hanya di Bali saja, karena memang tempat wisata. Jadi artinya, ke luar negeri outbound itu bukan hanya sekedar mau jalan-jalan, tidak. Siapa sih yang mau sakit daripada dia banyak uang, ya dia akan bayar segala macam. Mau dia bayar. Padahal pelayanan di sana dengan kita secara kedokteran, ilmu kedokteran sama saja. Ya mungkin peralatan kita juga hampir mirip lah gitu. Tetapi lebihnya mereka itu layanannya sama dokternya. Saya mencoba mengadakan satu observasi. Saya ke rumah sakit di sana, saya lihat ternyata dokternya itu adalah dia juga profesor. Karena dia mengajar juga di perguruan tinggi. Nah, waktu saya coba ngobrol, mau dia. Bagus sekali dia menerima kita. Ya betul-betul kayak pramu wisata. Jadi dokter itu menjadi pramu wisata. Nah, di sini harusnya kita mendiplomasi kita itu jadi health. Jadi saya sebut sebenarnya jadi health diplomasi. Berarti memang dapat menahan pasien dalam negeri untuk berobat ke luar negeri ya, Prof? Sangat betul. Jadi kalau memang layanannya kita sama dan harga juga boleh dikatakan ya tidak begitu mahal ya. Jadi kan lebih mahal di kita berobat daripada di luar negeri, ya kan? Nah, dan mereka itu kalau kita dokternya tuh apa tuh layannya bukan oleh susternya, ya. Jadi bukan oleh susternya, nurse-nya. Bukan, itu langsung dokternya yang memberikan apa kita. Dia mau ngobrol. Demikian pengamat pariwisata, Profesor Azril Azahari. Saya, Ari Yudhistira.